Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Halo teman-teman, apa kabar? Nama saya Fitria Meriansa dari Informa Bengkulu. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan tentang apa itu kompetensi dan apa sih kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang DSM. Kompetensi itu adalah sebuah kecakapan, kemampuan, dan wewenang yang harus dimiliki oleh seseorang dalam pekerjaannya. Dalam ruang lingkup organisasi, kompetensi itu sendiri adalah pengetahuan, keterampilan, dan atribut perilaku yang harus dimiliki oleh seseorang yang paling mendasar dalam mencapai pekerjaannya yang lebih baik. Nah, teman-teman, kompetensi ini di perusahaan kawan lama ada 6 level atau tingkatan yang dituntut perusahaan terhadap karyawannya. Mulai dari tingkatan 0. 0 ini bisa dibilang sebuah perilaku penyimpangan, jadi yang tidak harus dilakukan oleh karyawannya. Terus di atasnya 0 kita punya level 1. Level 1 ini atau disebut dengan limited. Limited itu adalah seseorang itu paham, tahu, tapi dia belum mengerjakannya, belum tentu bisa mengerjakannya. Nah, itu ada di level pertama. Kemudian ada level kedua. Level kedua ini bisa dibilang basic, artinya dia paham, tahu, dan bisa melakukannya, tapi sebatas melakukan saja, ya. Kemudian ada level ketiga. Level ketiga ini atau disebut dengan proficient, ya. Nah, proficient ini dia paham, dia tahu, dia kerjakan, dan dia juga bisa menganalisanya. Dan itu untuk unit kerjanya sendiri, gitu. Jadi untuk diri sendiri dan juga untuk unit kerjanya. Itu di level ketiga. Nah, kemudian di level keempat ini kita itu paham, kita tahu, kita bisa mengerjakannya dan bisa untuk unit kerjanya, bahkan antar unit kerja. Jadi ini level 4 ini biasanya tuntutan untuk seorang store manager, ya. Kemudian yang kelima itu ada level yang kelima itu dia paham, dia tahu, dia kerjakan, ya. Kemudian dia bisa expert atau lebih dari itu, gitu. Jadi bisa mengeluarkan inovasi, ide-ide, dan juga untuk unit kerja, untuk antar unit kerja, bahkan sebuah perusahaan, gitu. Jadi bisa untuk kap atau inovasi dan juga menjadi role model untuk tim-tim di bawahnya. Itu untuk level yang kelima, ya. Demikian untuk level-levelnya. Oke teman-teman, nah sekarang kompetensi itu sebenarnya wajib dimiliki oleh seorang supervisor, duty manager, dan juga store manager. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang kompetensi apa sih yang harus dimiliki oleh seorang DSM. Ada 10 kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang DSM yang dituntut oleh kawan perusahaan kita, kawan lama, ya. Nah, apa aja? Yang pertama adalah inisiatif. Ya, jadi inisiatif itu kemampuan untuk mengidentifikasi dan melakukan tindakan untuk meningkatkan hasil kerja. Jadi hasil kerja tapi tanpa menunggu perintah dari atasannya. Nah, untuk seorang DSM dalam kompetensi inisiatif ini dituntut berada di level ketiga. Di level ketiga artinya itu proficient, ya. Jadi dia paham inisiatifnya apa, keluar, muncul, ya, inisiatifnya. Terus inisiatifnya itu melampaui standar. Terus juga contoh, ya, dia punya masalah nih, ada masalah di tokonya. Terus dia tahu cara menyelesaikan masalahnya. Terus dia tahu juga cara memperbaikinya. Terus tahu juga cara berjuang untuk memberikan hasil yang terbaik yang melebihi dari standar yang diinginkan oleh perusahaan. Contoh, ya. Contohnya tuh di kasir lagi rame, nih saya ambil contoh, ya. Di kasir itu lagi rame banget weekend. Jadi customer lagi antri panjang, sementara pos hanya terbuka 1. Jadi seorang DSM itu langsung inisiatif dong, gitu, ya. Bagaimana caranya? Mungkin bisa dengan mengaktifkan pos kasir satunya lagi agar tidak terjadi antrian yang panjang, atau bisa memanfaatkan tablet, ya. Jadi tabletnya bisa dibuka oleh semua tim sales supaya transaksi ini dari customer ini bisa segera ditransaksikan pembelanjaannya tanpa menimbulkan antrian yang panjang. Itu dia untuk kompetensi yang pertama, inisiatif. Nah, di kompetensi yang kedua itu seorang DSM itu harus punya kompetensi yang namanya assertiveness atau mengekspresikan pendapatnya.
Jadi di sini DSM itu dituntut di level ketiga, yaitu mampu mengekspresikan pendapatnya dengan tepat, dengan cara yang sesuai, tapi juga dibuktikan dengan data-data. Jadi sesuai dengan data-data yang ada, sesuai dengan secara sistematis, secara jelas juga. Jadi orang yang mendengarkan itu selain dia bisa menerima pendapatnya, dia juga akan menerima pendapat itu dengan yakin dan percaya karena sesuai dan dijabarkan data-datanya secara sistematis dan jelas. Nah, yang ketiga teman-teman, seorang DSM itu harus memiliki kompetensi yang namanya accountability. Accountability itu bisa dibilang memiliki tanggung jawab ya, tanggung jawab terhadap tindakannya, keputusannya, terus pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, di accountability ini, seorang DSM ini dituntut di level 3, yaitu tidak harus bisa mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaannya saja, tetapi harus memastikan bahwa kualitas dari pekerjaannya itu dia harus tahu, dia harus paham gitu. Contoh nih ya, seorang DSM itu mendelegasikan pendisplayan kepada salesnya. Setelah selesai, itu wajib di cross check lagi dong, displayannya ini inspiratif nggak gitu, terus kualitasnya baik nggak, akan menciptakan atau membuat orang tertarik nggak terhadap displayan ini untuk terjadi transaksi atau pembelian gitu. Jadi benar-benar memastikan kualitas dari pekerjaan tersebut gitu. Ini di accountability. Nah, kompetensi keempat yaitu organizational commitment. Artinya kita itu harus melakukan tindakan sesuai dengan peraturan perusahaan atau prosedur ya, dengan tujuan dan nilai-nilai atau kebijakan dari organisasi. Nah, dalam level ini seorang DSM itu dituntut berada di level kedua ya. Level kedua ini yaitu kepatuhan terhadap prosedur atau SOP dari sebuah perusahaan itu. Dalam level ini DSM dituntut berada di level kedua, yaitu kepatuhan terhadap prosedur, SOP, dan peraturan dari perusahaan. Dalam penjabaran kali ini yaitu peraturan perusahaan kawan lama. Nah, dalam kompetensi yang kelima yaitu teamwork. Teamwork yaitu membangun, mempertahankan, dan bekerja sama dengan memperluas kerjasamanya ya. Terus yang dapat mendukung dari tujuan perusahaan. Nah, dalam level ini, dalam kompetensi teamwork ini, seorang DSM dituntut berada di level ketiga ya, yaitu bagaimana Anda bisa bekerja sama dengan unit kerja lain dalam fungsi yang sama. Contohnya, dalam sebuah perusahaan itu atau di store itu kan nggak cuma ada DSM, tapi juga ada SE, ada logistik, ada ADM, dan bagaimana seorang DSM itu bisa bekerja sama mereka, menjadi membangun sebuah tim yang hebat gitu untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Nah, kompetensi berikutnya yaitu yang keenam, service orientation. Nah, service orientation ini yaitu bagaimana kita mampu memenuhi harapan atau kebutuhan dari pelanggan kita, baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal. Nah, di level DSM ini dituntut berada di level ketiga, yaitu diharapkan bisa memberikan analisa dari kebutuhan pelanggan-pelanggannya dalam lingkup dan kewenangan DSM itu sendiri. Nah, jadi kalau ada pelanggan komplain nih ya, contohnya ada pelanggan komplain, itu tidak hanya bisa menyelesaikan dari komplain-komplainnya itu, tapi harus juga bisa menggali apa sih yang menjadi penyebab keluhan dari customer tersebut dan apa aja sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh customer tersebut, sehingga kita bisa memberikan respon yang baik dan yang tepat untuk customer tersebut. Nah, kompetensi yang ketujuh yaitu continuous improvement ya. Continuous improvement ini yaitu bagaimana seorang DSM itu melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan atau antisipasi secara berkesinambungan terhadap proses dan kondisi yang ada di lingkungannya ya, menggunakan metode-metode yang efektif. Nah, untuk DSM itu dituntut oleh perusahaan berada di level kedua atau basic. Nah, kalau misalnya ketemu masalah nih di store ya, atau ketemu kendala, jadi seorang DSM itu
dituntut untuk menyelesaikan, terus memperbaiki, kemudian udah menyiapkan antisipasi agar kedepannya permasalahan ini jika terjadi lagi atau setelah diberikan solusi, kemudian antisipasinya nanti apa nih kalau misalnya terjadi sesuatu terhadap keputusan yang diambil oleh seorang DSM ini, sehingga terjadi perbaikan untuk mencapai goal kedepannya. Kompetensi yang ke-8 yaitu problem solving. Problem solving itu mampu menganalisa akar dari permasalahan secara logis dan sistematis untuk memberikan rekomendasi serta solusi. Nah, dalam kompetensi yang ke-8 ini atau problem solving ini, seorang DSM itu dituntut berada di level yang kedua, ya. Jadi DSM itu dituntut bagaimana ia bisa memberikan alternatif atau rekomendasi perbaikan terhadap permasalahan yang muncul di ruang lingkup pekerjaannya. Contoh, masalah operasional, masalah teknis, ya, dan lain-lain. Jadi harus mampu memberikan solusinya dan juga alternatif untuk pemecahan dari permasalahan tersebut, baik permasalahan yang dialami oleh sales SE, logistik, ADM, dan lain-lain. Jadi seorang DSM itu mampu menyelesaikan dari permasalahan tersebut dan memberikan alternatif solusinya. Nah, yang ke-9, teman-teman, ada yang namanya kompetensi manage execution, ya. Manage execution itu bagaimana mengimplementasikan rencana kerja. Jadi rencana kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik yang telah ditetapkan bersama atau ditetapkan perusahaan atau ditetapkan oleh store, ya. Jadi di DSM di sini dituntut berada di level ketiga. Jadi perusahaan menuntut bagaimana seorang DSM itu bukan cuman bisa tahu dan paham menjalankan rencana kerjanya, tapi juga seorang DSM di sini dituntut berada di level kedua, yaitu bukan cuman bisa paham menjalankan bersama timnya rencana kerja tadi, tapi juga harus bisa memastikan bahwa rencana kerja ini udah goalnya apa dan tujuannya apa, serta ya bisa dibilang harus berhasil gitu. Nah, yang ke-10 atau yang terakhir yaitu kompetensi developing others, ya. Di developing others ini mampu mendorong pengembangan dari tim kerjanya. Jadi di sini di developing order ini, kompetensi developing order ini, DSM itu berada di level kedua, ya. Jadi mampu merekomendasikan dari bentuk pengembangan yang sesuai untuk tim kerjanya, sesuai dengan program-program pengembangan dari perusahaan. Jadi intinya seorang DSM itu mampu menciptakan kader-kader baru gitu, ya. Jadi namun sebelumnya DSM juga harus tahu dong, harus mengenali dulu apa sih kelebihan dan kekurangan timnya yang akan direkomendasikan naik atau ke level yang lebih tinggi gitu. Baik teman-teman, itu dia tadi 10 kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang DSM. Semoga bisa kita terapkan dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih dan semangat pagi.